Sekolah Menengah Atas Negeri Padang Bulan merupakan salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat dengan jumlah siswa sebanyak 350 serta guru dan staf sebanyak 40. SMA Negeri Padang Bulan memiliki potensi bahaya gempa bumi karena Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi. Selain gempa bumi, Padang Bulan memiliki potensi daerah rawan terdampak tsunami karena hanya berjarak kurang dari 3 km dari pesisir laut. Pada hari Kamis 18 Mei 2023, tim BPBD dan Puskesmas menyelenggarakan penyuluhan di SMA Negeri Padang Bulan terkait dengan potensi bahaya gempa bumi dan tsunami serta bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi beserta guru dan para staf SMA Padang Bulan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Saya sebagai Kepala BPBD Kota Pariaman beserta petugas Puskesmas Kota Pariaman akan memberikan penyuluhan serta edukasi terkait bagaimana jika terjadinya gempa dan bagaimana melakukan prosedur pertolongan pertama pada korban. Boleh Bapak? Silakan Pak. Silakan Pak. Baik Pak. Di sini apakah sudah ada yang tahu bagaimana kalau terjadi gempa bumi? Apa saja yang harus kita lakukan? Belum tahu Pak. Saya belum tahu Pak. Belum tahu Bapak. Saya belum tahu. Sebelumnya yang perlu diketahui oleh siswa-siswi serta Bapak Ibu guru sekalian adalah apa fungsi BPBD dalam hal terjadinya suatu bencana. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh. Dalam hal ini, jika terjadi bencana baik di dalam maupun di luar rumah, adapun yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, hindari kepanikan dan mencoba tetap tenang. Yang kedua, segera keluar dari bangunan seperti kantor atau gedung sekolah. Yang ketiga, gunakan tangga darurat jika saat berada di dalam gedung bertingkat dan jangan menggunakan lift. Keempat, berlindung dari reruntuhan dalam bangunan dengan cara berlindung di bawah meja atau di sudut ruangan yang kuat seperti dinding. Jika sedang berada di dalam ruangan dan sedang memasak, segera matikan kompor dan segera keluar dari rumah. Langkah ini dapat mencegah kebakaran. Yang kelima, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi akan roboh akibat goncangan. Dan sekarang akan dilanjut oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Kota Pariaman. Untuk waktunya, saya persilahkan. Selamat pagi siswa-siswi serta Bapak Ibu guru sekalian. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Baik, saat ini saya akan memberitahukan tentang bagaimana penanganan pertolongan pertama pada korban, terutama pada saat terjadi bencana gempa. Setelah gempa terjadi, berikut hal yang dapat Anda lakukan bila mengalami luka. Pertama, penanganan pada luka terbuka. Bila Anda mengalami luka terbuka dan berdarah, tutuplah luka dengan kain sambil menekannya sedikit agar aliran darah melambat dan kemudian berhenti. Kedua, ketika patah tulang dan jika Anda merasa sulit menggerakkan salah satu anggota tubuh karena terasa sangat nyeri, kemungkinan mengalami patah tulang. Pada kondisi ini, mintalah bantuan orang lain untuk mempertahankan posisi badan. Sebisa mungkin jangan terlalu banyak bergerak ya untuk menghindari cedera lebih lanjut. Ketiga, luka akibat benda asing.
Bila terdapat benda asing tertancap pada tubuh, seperti batu, besi, logam, dan sebagainya, jangan segera mencabut benda tersebut ya. Minta bantuan orang lain untuk memindahkan Anda ke tempat yang lebih aman hingga petugas datang untuk menanganinya. 4. Bila Anda sulit bergerak atau terhimpit puing bangunan, gunakan benda terdekat yang dapat menimbulkan bunyi untuk memanggil petugas atau orang sekitar. Dan yang paling penting, Anda perlu menyimpan atau mengingat nomor penting seperti kantor polisi, rumah sakit, dan ambulan. Hubungi nomor-nomor tersebut dan jelaskan dengan tenang kondisi yang terjadi. Maka petugas akan segera ke lokasi dan membantu Anda. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap siaga dan waspada saat terjadi gempa bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat 19 Mei 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, ketika sekolah sedang melakukan aktivitas belajar mengajar, tiba-tiba terjadi gempa bumi tektonik yang berkekuatan 7 magnitudo dengan kedalaman 5,3 km. Banyak korban baik siswa dan guru yang mengalami luka ringan, luka berat dan bahkan meninggal dunia akibat tertimpa bangunan. Sejumlah fasilitas sekolah juga rusak akibat guncangan gempa. Anak-anak, tenang. Ingat penyuluhan tentang gempa kemarin? Jangan panik, jangan takut, tapi cepat berlindung di bawah meja yang kuat atau cepat merapat di dinding yang kokoh. Baik, Bu. Baik, Bu. Jangan berlindung di dekat kaca, bahaya jika kacanya pecah. Anak-anak, apakah ada yang terluka? Ada, Bu. Aji terluka, kena genteng yang jatuh. Putri tertimpa kayu, Bu. Baik, anak-anak, teman yang tidak terluka tolong bantu temannya yang terluka. Kita keluar ke tempat yang aman, tapi jangan panik dan tetap tenang. Dimulai dari barisan yang dekat dengan pintu, lalu lanjutkan dengan yang lainnya dan jangan berdesak-desakan. Anak-anak, ayo semua berkumpul di sini. Yang terluka mohon dibantu ke sebelah kanan untuk segera diberi pengobatan oleh petugas puskesmas. Untuk yang tidak terluka tetap berkumpul di sini ya, jangan panik. Jangan kemana-mana sampai ada informasi dari pihak BMKG. Bagaimana keadaan para korban, dokter? Kita akan lakukan triase terlebih dahulu guna pemisahan prioritas korban. Kami cek terdapat siswa yang terluka dan sebagian siswa tidak terluka. Baiklah dokter, semoga tidak ada korban terluka yang bertambah. Suster, tolong berikan label kuning untuk siswa yang terluka dan untuk siswa yang tidak terluka tolong berikan label hijau. Kemudian bersihkan luka siswa-siswa tersebut. Baik dokter. Ingat selalu prioritas korban yang akan kalian selamatkan. Lakukan pertolongan terbaik. Baik, laksanakan dokter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Iya, ini dari SMAN Padang Bulan. Di wilayah kami telah terjadi gempa. Apakah akan ada gempa susulan? Iya, betul. Telah terjadi gempa di wilayah tersebut. Tidak terdapat gempa susulan dan tidak terdapat tsunami, namun mohon untuk selalu waspada. Baik, terima kasih untuk informasinya. Anak-anak, mohon perhatian. Karena gempa sudah berlalu, kita ucapkan rasa syukur dengan dipimpin doa oleh Pak Ustadz bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Anak-anak, mari kita berdoa bersama atas apa yang telah terjadi. Al-Fatihah.